Beberapa tahun lalu, ketika presiden kita yaitu Pak Prabowo dilantik, kita langsung dihebohkan oleh satu hal, yaitu mobil yang digunakan oleh Pak Presiden. Ya, mobil tersebut adalah Maung Pindad. Ketika presiden menggunakan mobil ini ketika dilantik, banyak orang yang cukup bangga dengan mobil tersebut. Karena mobil tersebut dinilai sangat keren, lebih keren daripada mobil yang gagal jadi mobil nasional. Mulai dari desainnya, fiturnya, sampai dengan performanya di atas kertas, banyak orang yang tergiur dengan mobil ini. Mobil ini begitu gagah, bahkan kalau dijual secara massal, sepertinya udah banyak yang mau siap beli. Dengan hal yang ada, banyak yang berharap kalau Maung Pindad bisa menjadi mobil nasional. Karena emang sekeren itu, apalagi usut punya usut. Mobil ini memiliki TKDN yang tinggi, yaitu lebih dari 70%, yang berarti secara harfiah mobil ini sudah bisa dikatakan mobil buatan lokal. Mengetahui hal ini, jiwa lokal pride kebanyakan orang langsung menggebu-gebu. Maung, dan Maung. Namun, ketika lokal pride masih menggebu-gebu, orang Indonesia demen banget sama yang namanya skandal, kontroversi, atau apapun itu. Dan Maung Pindad akhirnya kena juga kontroversi. Yang mana ada orang di X yang mengungkapkan, katanya Maung itu cuma mobil import Korea yang pakai basis mesin dan sasis dari SsangYong Rexton. Dan kata doi, dulu Maung pakai Hilux pabrikan Thailand tapi ditolak oleh Toyota. Karena Toyota keberatan Hilux mereka di rebates. Jadinya ya, Pindad ini seperti hanya karoseri. Apakah iya? Bahkan di postingan tersebut sampai ada yang menyatakan kalau Avanza dan Xenia malah lebih lokal daripada Maung Pindad. Gimana ya? Dibilang salah ya bener, dibilang bener ya bener. Karena faktanya lebih dari 80% Avanza dan Xenia sudah dirakit lokal dan menggunakan komponen lokal. Sedangkan Maung Pindad hanya 70%. Jadi ya emang bener sih, Avanza Xenia lebih lokal daripada Maung Pindad. Namun apakah yang disampaikan orang tersebut benar? Pindad hanya karoseri dan Maung itu hanya rebates. Di sini saya mencoba mencari informasi mengenai hal ini. Dan sejauh ini ada beberapa informasi yang kemungkinan besar cukup valid. Namun kalau saya ada salah di sini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Karena rada ngilu juga nih ngebahas mobil yang akan dijadikan mobil nasional. Oke, pertama-tama kita bahas dulu sasisnya. Diketahui Maung MV3 termasuk varian Garuda Limousine yang dipakai presiden. Sudah dikonfirmasi oleh pihak tersebut kalau mobil tersebut memang menggunakan sekitar 30% komponen import dari Korea Selatan yang bernama KG Mobility atau SsangYong. Dan kalau kalian mau melihat lebih jelasnya lagi, sebenarnya kita bisa melihat kesamaan teknis dengan salah satu mobil yang dikeluarkan oleh produsen tersebut, yaitu SsangYong Rexton Y400. Mau SsangYong Rexton Y400 atau Maung MV3 sama-sama menggunakan mesin diesel yang berkapasitas 2200 cc dengan turbo yang bisa mengeluarkan tenaga 199 sampai 202 horsepower dengan torsi yang bisa dihasilkan sekitar 441 Nm dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan. Jika dilihat kedua mobil ini, spesifikasi yang diberikan benar-benar identik. Kalau mau lebih pastinya lagi, lihat kode mesinnya. Kode mesin Maung MV3 adalah 2,2 liter E-Strip XDI 220 turbo diesel. Dan di mobil SsangYong Rexton Y400 juga menggunakan mesin yang sama. Kalau dilihat dari sini aja, jelas Pindad tidak meriset mesinnya dari nol karena mereka mengimpor secara utuh mesin tersebut dan digunakan di Maung MV3. Kemudian selain mesinnya, sasis dan suspensinya diketahui bodi Maung dibuat langsung oleh Pindad menggunakan bahan baja atau komposit. Namun kerangka bawahnya masih mengambil struktur dari Rexton. Jadi diketahui Maung MV3 menggunakan leather frame milik Rexton yang dikenal dengan sebutan quad frame. Lalu untuk suspensinya, bagian depannya juga menggunakan model double wishbone dengan coil spring dan belakangnya menggunakan 5-link independent suspension di varian Garuda atau civilian atau rigid axle untuk kebutuhan militer yang lebih berat. Gak sampai di situ, fiturnya pun juga mirip dengan mobil yang sama, misalnya panel instrumennya, yang mana layar cluster digital 12,3 inch di kedua mobil ini cukup identik. Lalu untuk tuas transmisinya dan peletakannya pun juga memiliki desain yang identik. Bahkan detail kecil seperti tombol pengaturan jendela, spion, hingga kunci pintu menggunakan suku cadang yang sama dengan KG Mobility Rexton. Ya, secara keseluruhan mobil ini memang masih menggunakan produk asing. Namun, Pindad mengklaim kalau mobil ini adalah mobil lokal dengan TKDN sekitar 70%. Bentar, kalau kita mau berpikir kritis sedikit, bagaimana bisa mesinnya dari Korea Selatan, sasis dan suspensinya pun dari Korea Selatan, fitur dan detail kecil dari Korea Selatan dan interiornya juga dari Korea Selatan. Berarti Pindad hanya membuat bodi doang seperti karoseri bus. Jika Pindad hanya membuat bodinya doang, di mana letak 70% TKDN-nya? Di sini yang unik. Jika kalian berpikir secara gamblang,
Tidak mungkin Maung MV3 memiliki komponen dalam negeri sekitar 70%. Karena, ya pahitnya nih, lebih dari 50% mobil tersebut masih menggunakan produk asing. Tapi uniknya adalah, angka 70% TKDN tersebut didapatkan bukan dari poin-poin itu aja. Yang mana angka-angka ini bisa didapatkan, sebenarnya agak unik sih. Tapi coba kita lihat. Pertama-tama, kenapa angka 70% bisa didapatkan di mobil Pindad ada di haki alias hak kekayaan intelektual. Kenapa bisa? Jadi diketahui dalam penilaian TKDN kendaraan khusus, nilai pengembangan desain memiliki bobot yang sangat besar. Kita lihat satu-satu. Pindad mengklaim melakukan desain bodi dari nol, bukan menjiplak bentuk Rexton. Kemudian proses rekayasa teknik atau engineeringnya, pengujian balistik, dan integrasi sistem juga dilakukan oleh insinyur lokal. Dengan adanya hal tersebut, di mata hukum industri, memiliki desain sendiri bisa memberikan poin presentasi yang signifikan, meskipun jerawannya masih import dari pihak asing. Kemudian selain itu, sektor pengerjaan juga dihitung, yang mana biaya tenaga kerja untuk merakit dan memodifikasi kendaraan ternyata juga bisa dihitung sebagai komponen lokal. Mulai dari proses pengelasan rangka dan pengecatan akan tetap masuk dalam hitungan. Belum lagi perihal upah teknisi dan operasional pabrik Pindad masuk dalam perhitungan lokal. Kemudian selain itu juga, komponen pendukung lainnya juga sudah menggunakan produk lokal, mulai dari ban dan velg, interior custom, aksesoris mulai dari winch, bumper, besi, depan, belakang, roof rack, dan lainnya. Semuanya sudah menggunakan produk lokal. Dan semuanya adalah hal yang memberatkan titik sehingga Maung MV3 sudah berstatus TKDN 70%. Oh iya, satu hal yang perlu digarisbawahin. Haki desain adalah hal yang paling berat dalam angka presentasi tersebut sehingga angka 70% bisa tercapai. Jika kita sudah melihat semua, mungkin dari kalian ada yang berpikir kalau semua ini malah seperti lelucon. Karena jika kita menghitung kembali menggunakan metode nilai tambah berdasarkan harga suku cadang, angka 70% di Maung MV3 terasa sangat tinggi karena mesin dan transmisi adalah komponen termahal dan bisa mencakup 40-50% dari harga mobilnya. Yang seharusnya setinggi-tingginya nilai haki tidak akan bisa mencapai 70%. Namun uniknya, pemerintah sering memberikan relaksasi atau metode penghitungan khusus untuk industri pertahanan dan hal ini berguna untuk mendorong kemandirian. Kalau udah begitu, angka 70% itu tentu aja adalah angka administratif berdasarkan rumus pemerintah. Bukan berarti 70% mobil itu berasal dari Indonesia. Dan faktanya hal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena kita bisa melihat contoh lainnya, misalnya industri pesawat terbang. Industri ini masih menggunakan mesin Rolls-Royce atau General Electric, namun tetap bisa memiliki TKDN yang tinggi. Kenapa? Ya karena seluruh rancang bangun dan perakitannya dilakukan di Bandung. Dengan semua yang ada, apakah ini sebagai bentuk produk local pride? Jawabannya iya, karena mobil ini masih memiliki identitas desain dan lainnya. Namun sayangnya local pride-nya nggak murni, karena mobil ini masih memiliki ketergantungan dengan pihak asing. Dan pil pahit yang seharusnya masih harus kita telan semua adalah Maung seharusnya disebut sebagai produk karoseri tingkat tinggi, bukan hasil pabrikan mobil. Karena faktanya memang, jika dilihat secara keseluruhan, Pindad memang hanya seperti karoseri. Namun di luar dari ini semua adalah, hal ini tetap layak menjadi kebanggaan buat kita sebagai warga negara. Tetapi dengan catatan, jangan over proud, tapi lebih ke pride on progress. Yang berarti bangga pada proses yang sedang berjalan. Belum lagi Pindad akan ditunjuk untuk menjalankan mobil nasional yang akan dimulai tahun 2028 nanti. Walaupun tentu aja masih akan bekerja sama dengan pihak asing, dan Hyundai diketahui sejauh ini adalah produsen yang cukup tertarik untuk bergabung dengan proyek tersebut. Sekali lagi, kita harus tetap bangga dengan progres ini, karena semua tetap ada progresnya. Indonesia adalah negara berkembang, yang seharusnya memang berkembang, bukannya jalan di tempat. Dan satu-satu hal yang membuat kita jalan di tempat adalah, warga Indonesia terkadang tidak bisa mensupport apa yang sedang dikerjakan di Indonesia. Tapi ya gak heran juga sih, karena terkadang ya kalian tahu sendirilah bagaimana kondisinya. Jadi apakah Maung produk rebates seperti SMK? Jawabannya bukan, walaupun tetap menyerempet ke rebates tapi tidak murni. Namun Maung lebih tepat disebut sebagai kendaraan platform sharing atau coach build alias karoseri khusus. Jadi ya kalian tinggal nilai sendiri aja bagaimana mobil ini di mata kalian. Gimana nih menurut kalian? Local pride atau bukan? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.